Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, guru saya yang masih eksis di MA, Bu Hoy, Bu In, terus Pak Hasan Ar-Robi yang luar biasa, itu guru semua mapel itu. Di zaman saya Pak Hasan itu guru semua mapel, selalu ada itu, kadang ngajar berdua dengan muridnya, itu biasa Pak Hasan dulu. Terima kasih Pak Hasan. Pak Catur ya, Pak Catur Hasan Ar-Robi. Dulu ada 3 Hasan. Jadi ada Hasan Al-Farisi, Hasan Basri, dan Pak Hasan Ar-Robi. Dulu teman-teman panggilnya Pak Hasan Ar-Robi gitu biasanya. Al-Farisi, Hasba. Itu ada 3 Hasan dulu. Nama sudah dikenalkan sama host tadi. Saya berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum mulai tahun 99 sampai tahun 2006. SD ditamatkan di desa saya, tepatnya di SD Negeri 7 Kajarharjo, Kalibaru. Lulus tahun 99. Kemudian saya langsung melanjutkan di MTS Miftahul Ulum Kalisan. Mungkin di waktu MTS yang saya rasakan atau yang kami rasakan teman-teman sekelas tidak pernah dirasakan oleh teman yang lain, karena seangkatan saya di MTS itu 3 tahun kelasnya sama. Jadi 3 tahun kelasnya sama. Jadi di kelas TK itu yang sebelah selatan yang menghadap ke barat, karena ruangannya paling besar, muridnya 74 dalam satu kelas. Jadi satu bangku isinya 4. Jadi belum itu saya dulu tahun 99 sampai 2002 saya satu kelas dengan Neng Elo, Neng Nita, itu saya satu kelas di MTS. Di Senawiyahnya itu saya satu kelas. Saya biasa saja, nggak pernah ranking 1. Waktu MTS itu pernah ranking 1, kelas 2 cawu 1, masih cawu gitu. Kelas 2 cawu 1. Jadi nilai saya itu sama persis dengan Neng Elo, karena wis dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Neng Elo semua sudah tertinggi. Jadi cawu 1, kelas 2 itu pernah merasakan ranking 1, cuma nilainya sama. Kebetulan wali kelasnya Pak Muzammil waktu itu ditanyakan, Pak, kok saya ranking 1? Akhirnya Pak Muzammil, ya kok ngetes Pak Benabo, karena saya sekolah nggak pernah pakai sepatu, soalnya sandalan terus, nggak pernah seragaman, jaketan. Waktu itu saya ngetren jaket bolak-balik itu kan. Terus, tuh. Jadi saya ketika Sanawiyah sampai Aliyah, saya pernah merasakan beli sepatu itu 2 kali itu. Jadi waktu ujian pinjam semua sepertinya, itu saya ingat itu. Memang nggak punya sepatu waktu sekolah. Kemudian sebelum saya masuk Aliyah, saya terus terang ini kan cerita pengalaman pribadi ya. Saya mau masuk Aliyah itu takut. Ya karena nggak punten gitu. Aliyah itu terkenal sekolah itu 8-10 gitu ya. Masuk jam 8, pulang jam 10. Terus biasa seperti itu. Akhirnya ya saya sebenarnya diprovokasi kakak saya. Kakak saya alumni juga, mungkin Pak Isfandiar kenal, Bu Rodia kenal, Mawarti namanya. Itu kakak kandung saya. Ya alumni Jogja juga, cuma SMA-nya SMA Negeri Kalisan. Disuruh-suruh keluar. Ya mungkin orientasinya berbeda lah dengan saya. Akhirnya saya coba
mendaftar di Man 1 Jember. Karena di Man 1 itu Banem yang masih jadi tolak ukur, karena nilai saya yang nggak begitu bagus. Kurang 1 hari sudah keluar dari zona aman, berkas saya ambil, saya lempar ke Man 2. Di Man 2 pun di cadangan nilai saya itu tidak masuk. Balik mana nang bodoh. Ya akhirnya saya sekolah di MA Miftahul Ulum ini, dan di sini ya banyaklah pengalaman-pengalaman inspiratif. Saya ya dibilang pinter ya enggak lah, meler iya gitu saya. Ya cuma sih bisa lah, kasarannya dibilang nggak bisa ya enggak lah. Cuma males saya itu, males. Sampai itu saya ingat, saking mungkin Bu Hoi itu ke potensi saya itu tahu gitu ya. Saya kadang kan disuruh ngerjakan ekonomi ngitung, apalagi persamaan garis linear Y/X itu wis mumet saya, bukan nggak bisa, cuma saya proses itu udah bisa cepet gitu. Akhirnya sampai saya disamperin sama Bu Hoi, duduk di pinggir saya, mana yang saking opennya Bu Hoi. Terima kasih. Pak Catur Hasan Robi, wis saya bukan hanya di kelas, di luar kelas saya banyak sharing dengan beliau, terutama dalam hal agama. Dalam hal agama beliau Pak Hasan dulu sering bawa buletin, wis kadang wis secara pemikiran kontradiksi, tidak apa-apa, sudah ilmu buat saya. Gimana? Sering kita sharing, kadangnya debat usir, kadang wis bukan ukuran murid dengan guru ketika dengan Pak Hasan Robi, Pak Catur. Bu In, mohon maaf Bu In, saya dulu waktu jenengan sering pulang dulu. Menjelang Bu In pagi kan di MI, pagi di MI, siangnya di Alia. Jadi buku saya itu waktu Alia itu standby ada di loker sudah, tidak pernah pulang, standby ada di loker. Waktu Bu In biasanya ngantuk, Bu izin ke belakang, itu bukan ke belakang, ke pondok tidur. Mohon maaf Bu In, maafkan saya masih mengharapkan ridho jenengan. Aman dong. Jadi di masa saya, ya mungkin berbeda di masa Ustadz Yusron sama Mbak Diana ini, yang masa pertama. Wis saya bilang madrasah aliyah di masa saya ya mungkin 60% dari sempurna lah. Kalau 50% ya 60% dari sempurna. Jadi banyak faktor X sudah yang mempengaruhi. Wis kalau enggak saking barokahnya pondok yang mungkin enggak jadi apa-apa sudah. Sekolah sarungan itu pernah saya. Jadi niat tak sekolah, ke Jongkok ngaji di sana, nyampe sini Pak Subay datang, masa pulang pun akhirnya langsung berangkat saja ke sekolah. Ya saya. Jadi dulu di zaman saya itu seakan libur 2 kali. Di hari Minggu itu atau di hari Ahad itu jamnya hanya olahraga. Saya tidak lulus. Ya akhirnya bermediasi bagaimana bisa ngomong, ya akhirnya satu kelas aman-aman saja. Kemudian setelah lulus, saya lulus di Madrasah Aliyah ini tahun 2022. Nah 2005 masuk 2002, tahun 2005 karena keadaan keluarga saya masih belum bisa kuliah. Akhirnya di tahun 2005 sampai 2006 saya menjadi staf TU di Madrasah Aliyah ini. Dan saya pengalaman akreditasi pertama ya itu TU-nya kebetulan saya dulu itu dengan Pak Imron. Jadi akreditasi pertama yang mendapatkan C itu. Ya, luar biasa itu sudah. Luar biasa itu sudah. Itu saya ikut andil. Kemudian saya mencoba mendaftar di SPMB waktu itu di UNED.
kebetulan ya saya sadar akan kemampuan saya sehingga saya memilih jurusan yang peluang masuknya besar. Jadi yang peluang masuknya besar itu ada dua waktu itu, yaitu ilmu sejarah dan pendidikan luar sekolah. Akhirnya saya memilih pendidikan luar sekolah. Kemudian di Stein waktu itu, DIN itu saya masih Stein masih saya itu dulu. Itu saya milih jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah dua-duanya saya diterima. Akhirnya saya matur ke almarhum Bapak Abdul Rahim Sejati, Allahumma yarham. Al-Fatihah. Bismillah. Karena Bapak Abdul Rahim ini, Ustaz Abdul Rahim luar biasa tunjangannya doa Alia ini. Beliau, saya matur kepada beliau, Pak, kan dulu ke Ustaz panggil Pak, tidak tahu sekarang Ustaz sudah ya, Pak, saya diterima di Stein bahasa Arab dan di UNED pendidikan sana, saya pilih mana gitu. Akhirnya beliau bilang ke saya, di UNED lebih Stein benda ini modok di nama hari benda tuh anik sama boy itu bahasanya Pak Tur. Akhirnya ya saya manut saja sudah, tanpa pertimbangan apapun saya manut saja. Waktu kuliah di UNED saya seperti mimpi katanya. Jalan saya kan mondok di Al Jauhar di Prof Sahilun itu, jalan ke utara. Kok saya ada di sini gitu? Ya karena apa? Yang sudah saya Mbak Sofia tadi. Karena saya alumni aliyah pertama memang ya masuk UNED. Bukan alumni pondok pesantren lo ya. Alumni madrasah aliyah. Kalau dari SMA yang mondok banyak sebelum-sebelumnya. Cuma yang lulusan aliyah pertama itu di UNED di masa saya belum ada. Kalau Stein, Jogja buat saya waktu itu sudah tak keren Pak. Bukan Jogja itu buat saya tak keren. Bisa jebol semua sudah. Yang kuliah Jogja itu jebol semua. Saya ingin warna yang lain gitu ya. Ya akhirnya saya setelah saya itu ada Pak Sofyan, terus sama Holili, kemudian setelahnya Bu siapa? Setelah saya Bu Lilis. Ya Bu Lilis, ada Pak Fadil ya, Firman Maulana Fadlil itu dan bukunya saya sudah nggak tahu. Wis biasa sekarang sudah masuk UNED itu biasa sudah. Ya. Kemudian saya di UNED 2006 saya kuliah 2006, jadi masih jeda 1 tahun. 2006 saya lulus 2010, saya menempuh studi 4 tahun 2 bulan. Ya IP tidak begitu besar, hanya 3,42. Tepuk tangan itu bukan besar itu. Ya ilmu sosial, untuk ilmu sosial wis mudah lah. Sebenarnya untuk cari nilai itu mudah, yang penting komunikasi. 2010 bawa pulang takut. Biasa sarjana pulang itu takut di desa. Kuliah ke jauh, atau apa? Takut. Cuman akhirnya saya dapat proyek dari BP PNFI atau sekarang dulu BP PAUNI Regional 4 Surabaya untuk pendataan data warga buta aksara di Kecamatan Bangsalsari dan apa barannya Tanggul itu Sumber Baru di desanya Suco Pangepok sama desa Sumber Kalong kayaknya yang di Bangsal itu dapat proyek ya lumayan lah, pekerjaan setengah bulan dapat bayaran 2 juta itu di waktu itu luar biasa. Akhirnya selesai, ibu saya keadaan sakit, wis keluarga dan mungkin saya sebenarnya ingin S2 cuma wis pulang sudah. Akhirnya pulang di rumah ya biar tidak kelihatan nganggur, nulis lamaran ditaruh mana-mana, tidak ada yang manggil. Akhirnya saya berprinsip antara pekerjaan dan istri mana yang dulu itu saya dahulukan. Akhirnya saya menemukan istri dulu. Jadi saya nikah saya tidak punya pekerjaan ya. Akhirnya istri saya hamil 8 bulan, ada tawaran ngajar 2
di Malangsari, Kalibaru, di atas gunung. Cuma ngajar agama. Ya, untuk menenangkan istri, ya namanya perempuan lah. Suaminya kejempungan dah anu kan wis. Ya akhirnya saya terima saja sudah ngajar agama di SD itu. Meskipun tidak linear dengan ijazah saya. Akhirnya di tahun 2013 per 1 Januari saya ditarik di UPT di Pendidikan Kecamatan Kalibaru. Kalau di Jember tidak ada, itu dihapus. Di Banyuwangi itu hanya berganti nama menjadi Koordinator Wilayah Kerja Kecamatan. Dari 2013 tahun 3 tahun yang lalu lah, alhamdulillah status saya naik ya, dari honorer biasa menjadi THL daerah atau tenaga honorer daerah. Jadi masih belum ASN, kalau Pak Isron ini sudah ASN. Jadi saya masih tenaga luar negeri. Oke, itu saya ikut seleksi ASN 4 kali dan alhamdulillah masih gagal semua. Kalau untuk PNS usia saya masih kurang 1 tahun. Ya kalau P3K saya bilang. Ya sudah, saya itu hanya menjalani takdir saja sudah. Yang penting apa yang ada di sekitar saya manfaatkan sepenuhnya. Ya dalam riwayat lain saya ya pesennya pengasuh ya harus ngopen NU. Ya, alhamdulillah pernah diberi kepercayaan menjadi wakil sekretaris MPC NU Kecamatan Kalibaru 2000 sampai 2015, 2019, 2020, 2021 kemarin alhamdulillah saya dikasih percayaan juga menjadi ketua PAC ISNU Kecamatan Kalibaru karena pertama Buat tangan. dan di pengurus harian ISNU itu dan satu-satunya yang masih S1 itu hanya saya, sekretaris saya, wakil saya semua tidak tahu sudah ya wis saya terima aja. Itu di balik cerita dari saya. Kaitan lain-lain nanti terserah host ini sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.